Dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin quttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan pujiannya kami memuji, sebanyak 100 kali dalam sehari, niscaya akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis yang kedua, man qala subhanallah wa bihamdi mi'ata marratin ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan dengan pujiannya kami memuji, sebanyak 100 kali, niscaya akan diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Baik ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tasbih dan tahlil, di mana orang yang membacanya 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Sebenarnya amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa sebanyak buih di lautan ini bukan hanya sekedar dua riwayat ini yang menjelaskan tentang keutamaan tasbih dan tahmid saja. Ada beberapa amalan yang semakna dengan hadis ini, artinya semakna pahalanya, bahwa siapapun yang mengamalkan amalan-amalan ini, maka Nabi SAW menjanjikan dosa sebanyak buih di lautan bisa digugurkan. Apa saja amalan itu? Kita urut. Yang pertama, zikir setelah sholat. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salatan wa thalathin wa hamidallaha salatan wa thalathin wa kabbarallaha salatan wa thalathin fatilka tis'atan wa tis'un wa qala tamamul mi'ati. Hadis pertama, barang siapa yang bertasbih membaca subhanallah setiap selesai sholat 33 kali, kemudian mengucapkan alhamdulillah 33 kali, kemudian bertakbir Allahu Akbar 33 kali, sehingga jumlahnya menjadi 99 kali, kemudian digenapkan 100 dengan ucapan la ilaha illallah, maka disebutkan dalam riwayat ghafarallahu dhunubahu aw khatayahu wa in kana mithla zabadil bahri, maka dosa-dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi yang pertama adalah berzikir selepas salat, membaca tasbih, kemudian takbir, kemudian tahmid. Kemudian yang kedua, amalan atau zikir yang dilakukan ketika hendak tidur di tengah malam. Nabi SAW mengatakan, man qala hina ya'wi ila firashi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ghafarallahu dhunubahu wa in kana mithla zabadil bahri. Barang siapa yang hendak beranjak ke pembaringannya, artinya hendak tidur di malam hari, tak lupa dia membaca doa atau berzikir la ilaha illallah wahda la syarika lah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia semata Allah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, baginya kerajaan dan pujian. Wa huwa ala kulli
kulli syai'in qadir, dan Dia atas segala sesuatu maha mampu. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi sebelum tidur membaca zikir ini. Walaupun ada yang mengatakan bahwa hadis ini lemah, sebagaimana dilemahkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, tapi sebagian yang lainnya menghasankannya. Ini amalan kedua. Kemudian amalan yang ketiga adalah riwayat yang tersebut dalam kitab yang kita bahas ini. Orang yang melanggengkan bacaan dalam sehari 100 kali subhanallah wa bihamdi, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menggempur dosa-dosanya walaupun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Kemudian yang keempat, hadis Nabi SAW di mana perintah melaksanakan salat 6 rakaat setelah maghrib, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Nabi mengatakan, man shalla ba'dal maghrib 6 raka'atin khuttat dunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang salat setelah maghrib 6 rakaat, maka akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Tapi hadis ini juga melemahkan, seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala melemahkan riwayat ini. Kemudian juga berzikir di pagi hari Jumat. Man qala sabihata yaumil jum'ah, barang siapa di pagi hari Jumat, qabla salatil ghada, sebelum melaksanakan salat duha, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 marrat, ghufirat dunubuhu law kanat mithla zabadil bahr. Sebanyak 3 kali membaca astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka juga dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Tapi ada juga yang mengatakan hadis ini juga lemah, dilemahkan oleh Syekh atau Al-Imam Ahmad, tetapi sebagian ulama yang lain mensahihkan. Kemudian juga orang yang menjaga salat duha, orang yang menjaga salat duha, man hafadha ala salati duha ghufirat dunubuhu walau kanat aktsar min zabadil bahri. Barang siapa yang menjaga salat duha, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Nasa'i, tetapi Syekh Albani rahimahullah ta'ala melemahkan hadis ini. Kemudian juga orang yang duduk di tempat salatnya selepas salat subuh berlalu. Jadi selepas salat subuh, kemudian ibu berzikir setelah salat, kemudian ibu tetap tidak beranjak dari tempat salatnya ini. Kemudian dia senantiasa berzikir dengan membaca apa saja, entah baca Quran, entah baca makalah agama, baca hadis, sampai kemudian datang waktu syuruk, kemudian dia pun melaksanakan 2 rakaat salat duha. Maka Nabi SAW juga mengatakan, man qa'ada fi musalla hina yansarifu min salati subhi hatta yusalli rak'atai ad-duha la yaqulu illa khairan ghufirat lahu khatayahu wa in kanat aktsar min zabadil bahri. Barang siapa yang duduk di tempat salatnya sampai selesai salat subuh, kemudian dia duduk sampai dia melaksanakan 2 rakaat duha, tidak mengatakan selama duduk kecuali yang baik, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, walaupun sekali lagi ada yang melemahkan seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian juga berikutnya hadis Nabi SAW
seorang muslim yang berjumpa dengan saudaranya kemudian berjabat tangan dan dia tidak melepaskan kecuali saudaranya melepaskannya. Kata Nabi SAW, innal muslim idza laqiya akha fa akhadha bi yadihi tahatat dunubuhuma kama yatahatal waraqu anis syajarati al-yabisati fi yawmin rihin 'asim wa ghufira lahuma walau kanat dunubuhuma mithla zabadil bahri. Apabila seorang muslim berjumpa dengan saudaranya kemudian mengambil tangannya, berjabat tangan dan tidak melepaskannya kecuali salah satunya melepaskannya, maka dosa-dosanya akan gugur seperti gugurnya daun yang diterpa angin yang kencang, dan Allah akan ampuni dosa keduanya walaupun dosa keduanya sebanyak buih yang ada di lautan. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, dan hadis ini dikeluarkan Al-Imam At-Tabrani wa rijaluhu rijalus sahih, dan semua rijalnya, perawinya semua sahih. Jadi orang yang berjumpa dengan saudaranya kemudian saling berjabat tangan sampai saudaranya melepaskan. Jadi kita yang jabat tangan jangan mau dilepaskan, biar dia melepaskannya. Maka sebagai imbalannya dosa-dosanya akan diampuni, seperti Allah menggugurkan daun-daun kering yang diterpa angin kencang. Dan dosa-dosa dia walaupun sebanyak buih yang ada di lautan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ini juga diantara pahala orang yang mengamalkan amalan ini, berjabat tangan sampai tidak melepaskan kecuali saudaranya melepaskan. Kemudian juga amalan yang lain, orang yang berzikir setelah fajar 3 kali dan setelah asar 3 kali dengan lafaz astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebagaimana Rasul mengatakan, man qala ba'dal fajri thalatha marratin wa ba'dal asri thalatha marratin astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih kufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini setelah fajar 3 kali dan setelah asar 3 kali, astaghfirullahaladzim, aku meminta ampunan kepada Rabb yang Maha Agung, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang tidak ada sembahan yang berhak kecuali Dia yang Maha hidup dan Maha tegak berdiri sendiri, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Sunni dalam Amalul Yawm wal Laila dan Ad-Dailami dalam Al-Firdaus bi Ma'thuril Khitab bi lafzi kufirat anhu dhunubuhum. Intinya bahwa inilah di antara amalan, sekian amalan yang menjelaskan bahwa siapapun yang mengamalkan amalan-amalan ini, maka sebagai imbalannya dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Baik, kembali kepada tema. Di sini Nabi SAW mengatakan, man qala subhanallah wa bihamdi, barang siapa yang mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, alias tasbih. Dan tasbih artinya mensucikan Allah dari setiap kekurangan. Wa bihamdi, dan juga memujinya dengan segala bentuk pujian yang layak kepada Allah. Jadi mengucapkan subhanallah wa bihamdi, kan mudah mengucapkan subhanallah wa bihamdi, tapi 100 kali dibaca dalam satu hari, entah pagi 30, siang 30, sore 30, malam tinggal 10 umpamanya. Pokoknya dalam satu hari itu 100 kali. Maka Nabi mengatakan dosa-dosanya akan digugurkan walaupun sebanyak yang ada di lautan. Dua riwayat ini memiliki faedah. Yang pertama tentang fadilah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada fadilah, keutamaan orang yang berzikir. Keutamaan orang berzikir ini banyak kan, salah satunya ini. Maka dari sini semangatlah untuk mendawamkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di antara faedah zikir yang paling besar adalah sababu as-sa'adatil qalbi wan syirahi, sebab datangnya kebahagiaan hati dan kelapangan. Jadi zikir itu membawa ketenangan hati dan juga membawa kelapangan hati. Dan hati kalau lapang, hati kalau bahagia,
maka dia akan mudah menyelesaikan apapun yang dihadapannya. Tapi kalau hati sedang bersedih, hati sedang sempit, masalah sekecil apapun akan sulit mencari jalan keluarnya, karena tidak berfungsi akalnya. Tapi kalau hatinya sehat, hatinya bahagia, hatinya lapang, maka otaknya juga sehat, cara berpikirnya juga sehat. Makanya ini fungsi daripada zikir, apalagi dengan keutamaan yang sangat besar di sini. Maka bersemangatlah untuk mendawamkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, keutamaan orang yang mendapatkan pahala dalam bentuk gugur dosa-dosanya, walaupun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Ini bagi yang meninggalkan dosa-dosa besar. Artinya yang digugurkan itu dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa besar tidak bisa digugurkan dengan tasbih dan tahmid. Dosa besar itu hanya bisa digugurkan dengan syurutut taubah, dengan syarat-syarat taubat. Menyesal kenapa dia melakukan dosa, berjanji untuk tidak mengulangi dosa. Kemudian di waktu yang memang masih diterima taubat, seperti nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari arah barat. Kemudian juga yang keempat, mengikuti perbuatan buruk dengan kemaksiatan, dan kalau itu dosa berkenaan dengan hak orang lain, maka mengembalikan kepunyaannya dan minta kerelaannya. Maka kalimat khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, atau ghufirat lahu dhunubahu wa in kanat mithla zabadil bahri, akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada lautan. Maksudnya saghair, as-saghair, dosa-dosa kecil. Lalu apa bedanya dosa besar dengan dosa kecil? Kalau dosa besar itu ada hadnya, ada ancamannya. Di dunia diancam dengan potong tangan, dengan rajam, dengan pancung, dengan cambuk, dan yang semacamnya. Di akhirat diancam dengan neraka, dengan azab, dengan api yang bergejolak dari neraka. Tapi dosa kecil itu tidak diancam, dosa si dosa, tapi tidak ada ancamannya. Seperti mamanya kita memandang aurat. Hari-hari kita memandang aurat kan. Apalagi handphone ibu tidak mau lepas. Kadang satu ibu itu 3 handphone, di 3 pesak pula ya. Satu lobet ambil satu lobet ambil satu, yang satunya dicas. Di 24 jam itu, kalau kecuali tidur aja bu ya, terkadang ada orang yang tidak lepas dengan handphone. Hanya ada lemnya di handphone itu, dengan nempel terus di tangan. Lah kita tahu bahwa orang nengok handphone itu hari-hari nengok aurat kan. Entah aurat sesama perempuan atau aurat laki-laki. Entah mungkin nonton berita, atau mungkin sekilas ada iklan, atau mungkin sengaja memang ingin melihat. Pokoknya setiap hari, bahkan setiap detik kita melihat aurat kalau orang yang melihat handphone itu. Dan itu bagian daripada dosa kecil. Tapi Nabi SAW mengatakan dosa-dosa kecil ini walaupun sebanyak buih yang ada di lautan, itu bisa digempur dengan cara membaca tasbih dalam sehari 100 kali. Jangan pernah remehkan dosa kecil. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, la saghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-terusan jadi besar nanti. Tapi dengan memperbanyak amalan yang tadi disebut, salah satunya berzikir, membaca subhanallah bihamdihi sebanyak 100 kali dalam sehari semalam, itu bisa menggugurkan dosa itu. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, bahwa keutamaan ini, maksudnya keutamaan baca subhanallah bihamdi, bisa menggugurkan dosa-dosa kecil, bisa menggugurkan dosa-dosa kecil, selama dosa-dosa kecil itu bukan menjadi sebuah kebiasaan dan hobi. Sudah tahu itu dosa walaupun kecil, tapi terus saja dilakukan, maka keutamaan ini tidak akan dapat bagi orang yang terus-terusan melakukan dosa. Ia satu sisi ibu membaca zikir ini setiap hari, tapi sisi lain juga terus melakukan dosa, enggak berhenti. Maka enggak berlaku jadi keutamaan hadis ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya amalan ini subhanallah bihamdi 100 kali dalam sehari tentu tidak lebih utama di dalam menggugurkan dosa melebihi daripada taubat. Artinya tetap taubat itu nomor wahid, nomor utama. Jadi kalau orang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, bukan hanya sekedar dosa kecil yang hilang, dosa besar pun bisa hilang. Jadi bagaimanapun
Walaupun ada keistimewaan dalam bacaan subhanallah bihamdi fi yaumin mi'ata marrah ini, khatat khataya wa in kanat mithla zabadil bahri, tapi tentu taubatan nasuha, bertobat kepada Allah dengan taubat yang bisa memberikan nasihat kepada orang yang bertobat, jauh lebih baik dibandingkan menghapus dosa dengan membaca zikir seperti ini. Tetap taubat nomor utama, karena taubat menggugurkan semua dosa masalahnya. Kalau zikir ini kan hanya dosa kecil saja. Makanya di sini penting, tetapi sebagaimana penyempurna taubat, maka kita bisa manfaatkan dengan membaca tasbih dan tahmid. Karena keutamaan tasbih dan tahmid ini bukan hanya itu saja. Sebagaimana bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan, satu kali dibaca saja subhanallah bihamdi itu sudah bisa menanam satu pokok kurma di surga, kan begitu. Apalagi berkali-kali, apalagi sampai 100 kali. Selain daripada 100 dapat pokok kurma di surga, dosa-dosa kita di dunia dari dosa-dosa kecil walaupun jumlahnya sebanyak buyung ada lautan, saking banyaknya bisa digugurkan dengan zikir ini subhanallah wa bihamdi. Dan juga di antara faedahnya di sini bahwa ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia dan rahmat serta kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Di mana banyak amalan-amalan yang ringan tetapi memiliki fadilah besar. Membaca subhanallah bihamdi kan ringan. Ibu bisa baca dari sini ke rumah saja bisa sampai 100 kali kalau tidak berhenti ya. Tapi lihat bagaimana rahmat Allah kepada kita. Allah hadiahkan dengan menghapuskan dosa sebanyak buyung ada lautan. Tapi walaupun di sini yang dimaksud adalah saghairudz dzunub, dosa-dosa kecil. Tapi ini rahmat dan karunia dari Allah yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Islam. Islam ini banyak amalan-amalan ringan tetapi memiliki pahala besar. Salah satunya di sini ini amalan ringan, tapi pahalanya lihat. Dosa sebanyak buyung ada di lautan bisa digugur-gugur. Kemudian juga di antara faedah hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala Ghafur. Allah itu zat yang Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa, kalau kita datang menghadap Allah dan minta ampunannya, hatta syirik sekalipun, Allah masih berikan kesempatan untuk menerima tobatnya selama dia masih hidup. Apalagi dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil itu tidak perlu kemudian dihapus dengan cara taubatan nasuha. Cukup dengan amalan-amalan yang diajarkan Nabi SAW dengan sendirinya. Perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukannya. Maka di sini juga menunjukkan Allah itu Ghafur. Allah itu zat yang Maha Pengampun. Mengampuni dosa yang kecil dan juga mengampuni dosa yang besar. Mengampuni dosa yang sedikit ataupun mengampuni dosa yang banyak selama dia beramal soleh dan bertobat sebelum kematiannya. Sebab kalau sudah menjemput kematiannya maka tidak ada guna lagi. Karena kesempatan tobat sudah tidak ada. Kesempatan tobat itu hanya ada di dunia dan tidak di akhirat. Kata Ali radhiyallahu an, al-yaum yaumun amalin wa ghadan yaum hisabin. Sekarang hari kita beramal, besok hari kita dihisab. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kalimat ghufirat lahu dzunub, akan diampuni baginya dosa-dosanya. Bukan satu dosa, tapi banyak dosa. Karena manusia itu kan berbuat dosa bukan dari satu dosa saja. Bukan hanya memandang aurat saja dosa kecil itu. Mungkin ibu mengucapkan kalimat-kalimat yang tak sadar masuk pada dosa kecil. Seperti mengatakan, kalau saya enggak jalan ke sana, tentu saya tidak akan terjadi seperti ini. Kalau bukan karena dia, itu semua kan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa seperti ini yang berbagai macam dibentuk atau diakibatkan oleh perbuatan dosa yang banyak, maka Rasul mengatakan ghufirat lahu dzunubu. Walaupun dosa-dosanya macam-macam dan banyak, tetap Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Inilah di antara faedah daripada hadis ataupun amalan yang ke-37. Baik, kita akan masuk sedikit pada halaman ke-88 poin ke-38. Perhatikan di sini. Nabi SAW bersabda, "Laqitu Ibrahim lailata usriya bi, faqala ya Muhammad aqri ummataka minni salam wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatu turban udbatul ma wa annaha qi'an wa anna dhirasaha subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kata Nabi SAW, aku telah berjumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam diisrakan. Nabi Ibrahim berkata, wahai Muhammad, sampaikanlah salam dariku untuk umat, dan habarkanlah kepada mereka umat bahwa sesungguhnya sorga sangat subur tanahnya, tawar airnya. Sesungguhnya dia adalah kian, hamparan tanah dan tanamannya. Jadi hamparan tanah dan tanaman yang akan ditanam di hamparan tanah itu adalah wal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Inilah tanamannya. Jadi kalau ibu membaca zikir ini, macam-macam tanaman akan ditanam di situ. Kan senang Bu kalau ibu punya kebun, kemudian di situ macam-macam buah-buahan di kebun ibu, kan senang Bu. Ada rambutannya, ada mangganya, ada duriannya, ada dukuhnya, ada kelengkengnya, ada macam-macamnya lah. Sehingga musim ini ibu bisa cicipi, musim itu ibu bisa cicipi. Lah kalau kita ingin menanam dengan tanaman yang bermacam-macam di kebun surga yang Allah sediakan kepada kita, maka tanamlah dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan Nabi juga mengatakan di sini, man qala subhanallah, Nabi SAW mengatakan, man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, gharasallahu lahu bi kulli wahidatin minhunna syajaratan fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, la ilaha illallah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allahu akbar, Allah maha besar, niscaya dengan masing-masing satu ucapan tersebut Allah akan menanamkan baginya sebuah pokok di surga. Jadi masing-masing lafaz akan menjadikan Allah tanamkan pokok di surga. Hadis ini Nabi mengatakan, laqitu Ibrahim, aku berjumpa dengan Ibrahim, lailata usriya bi, di malam ketika aku diisrakan. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Sebab terjadinya adalah karena Nabi SAW ketika itu mengalami sesak dada yang paling sempit. Setelah meninggal Abu Thalib, disusul meninggal dengan Khadijah, disusul dengan bagaimana diusir dari Mekah, kemudian berdakwah di Taif juga dilempari, sesak dada Nabi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi supaya kokoh lagi keinginan dakwahnya, diangkatlah ke Sidratil Muntaha lewat peristiwa Isra, perjalanan di waktu malam, dan juga Mi'raj dari Baitul Maqdis, terbang menuju Sidratil Muntaha. Lah saat kemudian di beberapa langit dunia itu Rasul banyak berjumpa dengan para nabi. Di langit pertama contohnya dengan Adam ketemu, langit kedua dengan Isa dan Yahya, langit ketiga dengan Idris, langit keempat Harun, langit kelima Musa, dan begitu seterusnya lah. Di setiap langit dia menjumpai para nabi, sampai di lapisan langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Dan satu-satunya yang mirip dengan Nabi perawakan dan permukaannya adalah Nabi Ibrahim. Persis sekali mukanya Ibrahim seperti muka Nabi SAW. Lah ketika itu Ibrahim mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan salam kepada. Inilah yang menjadi alasan kenapa setiap kita dalam tasyahud, dalam salat baik tasyahud awal ataupun akhir, membaca salawat Ibrahimiyah. Bagi yang mengatakan ucapan tasyahud awal dengan akhir sama, seperti Syekh Albani menyamakan bacaan tasyahud awal dengan akhir. Tetapi bagi yang tidak menyamakan, seperti pendapat jumhur mengatakan bahwa tasawuf yang pertama sampai syahadat saja, tasawuf yang kedua baru ditambah dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Diulang dalam salat Ibrahimiyah ini. Kenapa kita disyariatkan bersalawat kepada Rasul dan juga kepada Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim pernah menitipkan salam kepada kita, dan sebagai jawaban salam Nabi Ibrahim kepada Rasul yang dititipkan kepada umatnya adalah dengan kita memperbanyak membaca salawat Ibrahimiyah. Bahkan lafaz terbaik dalam salawat adalah salawat Ibrahimiyah. Jadi salat Ibrahimiyah itu untuk menjawab titipan salam dari Ibrahim kepada Nabi SAW. Ada yang berpendapat seperti ini. Maka di sini Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Wahai Muhammad, bacakan kepada umatmu dariku salam. Ya. Kemudian kata Rasul, wa akhbirhum annal jannata thayyibatu turban. Ketahuilah bahwa surga itu
thayyibatut turba, tanahnya sangat indah, sangat subur. Azbatul ma, di mana airnya sangat-sangat tawar, langsung diminum enak. Wa annaha qi'an, tapi sorga juga ada sebuah perkebunan, ada sebuah perkebunan yang kosong, dan kita bisa tanam di kebun itu dengan berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Lalu dengan apa caranya? Apakah bawa bibit dari dunia ke sorga? Gak mungkin. Bawa bibit dari dunia ke sorga mustahil. Tanaman di sana lebih hebat dibandingkan tanaman di sini. Ngapain bawa bibit kan itu? Di sana itu main kun payah pun, tidak perlu ditanam, disiram, tungguin, dah langsung jadi. Tapi syaratnya kalau ingin menanam di tanah yang indah itu adalah bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maka bacaan inilah bacaan yang bisa menanam pokok-pokok indah di sorga. Maka kalau ibu ingin mendapatkan kebun terbaik, kebun terindah dengan berbagai macam buah-buahan dan juga pohon-pohonan yang lainnya, maka perbanyak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Inilah diantara faedah daripada poin ke-38. Baik, saya kira sampai di sini saja.